Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1597-1608, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Melihat anak buahnya diperlakukan seperti ini, Silver Armor hanya memandang ke kejauhan dengan sedikit rasa ingin tahu. Kawanan burung gagak itu terbang cepat dan akhirnya berubah wujud menjadi seorang pria berpakaian tempur hitam. Melihat hal itu, para prajurit di wilayah timur laut langsung tersenyum lega. Jenderal Luya telah tiba. Hebat! Sekarang para penyerbu ini akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Begitu Luya muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang, termasuk orang-orang aneh di lembah kabut. Penjaga kemanusiaan? Silver Armor duduk dengan tenang di atas istana es, tanpa melakukan gerakan apapun untuk bangun. Dia melirik wakil jenderal, Komandan Heibai, di sampingnya dan menatapnya. Komandan hitam putih segera mengerti dan melompat maju. Ia tidak cepat, tetapi kemanapun ia pergi, paku-paku es raksasa yang tajam menjulang dari tanah beku, membuat suhu yang sudah dingin semakin turun. Para pengawal harimau di sekitarnya segera diselimuti lapisan es tebal di kaki mereka. Sebelum sempat melawan, mereka membeku menjadi patung es berbentuk manusia. Komandan hitam putih tiba-tiba menggoyangkan tangannya, dan arus dingin mengalir ke arah Han Shanzuo, mulai dari tubuhnya. Dinginnya luar biasa itu begitu menyengat sehingga meskipun mereka mengenakan pakaian tempur pelindung, Han Shanzuo dan yang lainnya masih merasakan dingin yang menusuk tulang. Tatapan Han Shanzuo tertuju pada sosok berjubah perak yang menyendiri, tetapi sekarang dia menyadari bahwa pria aneh berbaju besi hitam putih ini juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Ekspresinya berubah serius, dan aura hitam mengerikan yang terpancar dari tubuhnya berubah menjadi hamparan kabut hitam yang luas. Dar! Tubuhnya tiba-tiba terbentang, dan bulu-bulu hitam beterbangan kemana-mana. Ia berubah menjadi seekor gagak raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam yang berkilau dengan kilau metalik, dan mata merahnya memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Ini adalah kemampuannya, Calamity Raven. Han Shanzu mengepakkan sayapnya, dan badai yang mengerikan pun berlalu, menyebarkan gelombang putih dan dingin di hadapannya. Kuek-kuek Han Shanzuo mengeluarkan teriakan yang melengking, dan gelombang suara menyebar ke segala arah, dengan cepat menyelimuti semua mutan di lembah kabut dalam jangkauan aura hitam. Mereka langsung merasa seolah-olah tubuh mereka dibelenggu oleh belenggu yang berat. Para prajurit lembah kabut biasa hampir tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, dan bahkan para komandan hitam putih pun merasa gerakan mereka sangat terbatas. Kekuatan seperti kutukan? Han Shanzuo menggunakan kekuatan kutukan untuk mengikat semua musuh di depannya. Lalu tiba-tiba ia melebarkan sayapnya, dan sejumlah besar bulu keluar dari tubuhnya, melesat ke arah semua prajurit lembah kabut di depannya seperti badai. Komandan hitam putih itu mendengus dingin. Orang yang membunuhku? Ia mendorong tangannya ke depan dengan kuat, dan dua aliran udara dingin menyembur keluar dari tangannya. Dalam sekejap, udara dingin itu menyentuh tanah dan naik menjadi dinding tebal, menghalangi langit yang dipenuhi bulu-bulu hitam. Huu-huu. Bulu-bulu hitam berjatuhan di dinding es, mengubahnya menjadi hitam dalam sekejap. Meskipun dinding es itu hancur, ia memblokir serangannya, mencegah Han Shanzuo terus membunuh para prajurit elit lembah kabut. Komandan hitam putih melihat sekeliling dan melihat bahwa sudah ada lebih dari 20 prajurit lembah kabut yang baru saja dibunuh oleh Han Shanzuo. Dalam pertarungan antara manusia super tingkat tinggi, manusia super tingkat rendah hampir tidak dapat memberikan pengaruh banyak jika hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kecuali seseorang memiliki kemampuan khusus, mereka hanya dapat menggunakan pengaruhnya pada waktu yang tepat. Dia melambaikan tangannya. Kalian urus yang lain, aku urus orang ini. Para prajurit berbaju biru mengangguk, lalu segera berpencar dan menyerbu ke arah pasukan harimau.
Di tengah pertempuran, 5 Dewa Timur Laut, langsung di bawah Han Shanzuo, memimpin sekelompok individu luar biasa berpangkat tinggi untuk menghadapi serangan itu. 100 orang melawan ratusan ribu prajurit manusia. Pertempuran ini luar biasa brutal sejak awal. Akan tetapi, medan pertempuran utama yang sesungguhnya bukanlah milik mereka, melainkan kekuatan tempur setingkat Ipsilon. Seekor gagak bencana raksasa melayang di udara, tatapannya tertuju pada pria aneh dari lembah berkabut di bawah. Han Shanzuo merasa tidak tenang, karena pria berbaju besi hitam putih di depannya saja memiliki kekuatan yang dapat menyainginya. Namun, bagaimana kita harus menghadapi makhluk agung di atas istana es itu? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan seluruh kota Fengtian untuk melawan musuh. Jika kita gagal, seluruh wilayah timur laut mungkin akan hancur. Kuek-kuek. Suara gagak bergema di langit dan bumi, dan kekuatan kutukan Han Shanzuo berubah menjadi rantai merah tua dan hitam, yang menjerat komandan hitam dan putih. Tanda datangnya malapetaka. Rantai bencana. Komandan hitam putih segera menggunakan embun beku untuk melindungi dirinya, mencoba memutuskan rantai tersebut. Namun rantai itu menembus pertahanannya dan langsung mengikatnya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa lebih berat. Ini kutukan yang tak terelakkan? Komandan hitam putih menyadari hal ini, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut dan malah menyilangkan lengannya di depannya. Tiba-tiba, gelombang dingin yang mengerikan meletus darinya, menyapu ke segala arah. Ruang di sekitarnya, segala sesuatu yang ada, telah jatuh ke dalam keadaan beku. Prajurit manusia bahkan membeku, dan bahkan Han Shanzuo, yang berada di udara, merasakan hawa dingin luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Berpusat pada pemimpin hitam dan putih, ruang bulat besar muncul di kota Fengtian, dan segala sesuatu di dalam ruang itu diselimuti embun beku. Semua tindakan manusia super dibatasi, termasuk tindakan para prajurit di Fog Valley. Alam beku. Serangan tanpa pandang bulu. Kuek-kuek. Dengan suara gemuruh, Han Shanzuo tiba-tiba menukik turun dari langit, tubuhnya yang besar membawa momentum penghancur dunia, menggunakan paruh dan cakar paling tajam untuk membunuh Panglima Hitam Putih. Sebagai pengguna kemampuan tipe manusia binatang, kekuatan kutukan hanyalah kemampuan tambahan. Kekuatan terbesarnya terletak pada pertarungan fisik. Komandan hitam putih melepaskan energi putih dingin dari tangannya, menyebabkan gumpalan es biru muda yang besar muncul dari tanah. Kristal-kristal es transparan ini mengembun dan berubah menjadi naga raksasa sepanjang ratusan meter, menghantam Han Shanzuo. Sang gagak bencana tidak menghindar maupun menghindari serangan tersebut, tetapi malah menghantamkan paruhnya langsung ke naga es. Dar! Naga es raksasa itu hancur berkeping-keping, menghamburkan kristal-kristal es ke seluruh langit dan melepaskan hujan es yang luas ke kota Fengtian. Burung gagak bencana tidak melambat banyak dan langsung menuju ke penguasa hitam putih. Melihat ini, Komandan hitam putih menekan tangannya ke tanah, dan sejumlah besar udara dingin mengembun menjadi perisai yang sangat tebal, menghalangi jalannya. Dar! Gagak bencana melanjutkan amukannya yang tak terhentikan, menghancurkan pertahanan. Paruhnya yang hitam legam, seolah ditempa dari emas hitam, telah mencapai Komandan hitam putih. Sebagai penjaga wilayah timur laut, Han Shanzuo mungkin tampak riang dan tidak bertanggung jawab di permukaan, tetapi kekuatannya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Kebanyakan beasmen memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat yang melampaui beasmen biasa, dan karena atribut hewan mereka, mereka bahkan memiliki kemampuan yang lebih aneh daripada beasmen tipe peningkatan. Namun, seorang beasman dengan indeks kemampuan 18.000 poin dapat menghancurkan gunung hanya dengan serangan fisiknya. Dua pembelaan gagal, membuat ekspresinya serius. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi putih, dan tubuh besar Calamity Raven tiba-tiba turun,
separuhnya menghantamnya. Komandan hitam putih berubah menjadi patung es, yang kemudian dihancurkan oleh calamity Raven. Namun sesaat kemudian, ia muncul kembali dari lanskap bersalju yang jauh, tubuhnya terbentuk dari es putih dan salju. Sang Panglima Hitam Putih mengulurkan tangan kanannya, dan udara dingin di udara mengembun menjadi lembing sepanjang puluhan meter, yang digenggamnya erat di telapak tangannya. Dia membidik calamity Raven, menarik lengan kanannya sekuat busur panjang, dan melemparkannya dengan ganas ke tubuh calamity Raven. Klang! Suara sesuatu yang membelah udara cukup untuk menghancurkan gendang telinga. Kecepatannya tak terbayangkan, dan ternyata itu adalah pengguna kemampuan tipe S. Saat diserang, satu-satunya respons burung gagak bencana adalah mengepakkan sayap kanannya. Sayap hitam terbentang seperti bilah kipas, tiap bilahnya sehitam kayu hitam. Dor! Tombak es itu mengenai sayap gagak bencana dan hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tombak itu tidak melukai tubuh gagak bencana itu. Oh, itu tentu menarik. Silver Armor menyandarkan dagunya pada tangannya, mengamati dengan penuh minat segala sesuatu yang terjadi di medan perang di bawah. Rasanya seperti menyaksikan seorang bangsawan berpangkat tinggi tampil di Koloseum. Komandan Hitam Putih menatap calamity Raven, setelah membentuk penilaian dasar atas kemampuannya. Saat ini ada dua kemampuan yang diketahui. Pertama, kutukan yang mengikat orang. Kedua, tubuh fisik yang kuat. Oleh karena itu, terlibat dalam pertempuran jarak dekat secara langsung bukanlah strategi yang baik. Ukurannya yang besar bisa menjadi titik terobosan. Mata Komandan Hitam Putih itu mengamati calamity Raven dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum akhirnya memutuskan rencana pertempurannya. Tubuhnya sedikit menunduk, lalu dia menyerang langsung ke arah calamity Raven bagaikan bola meriam. Gagak malapetaka itu melolong liar. Selamat tinggal. Biarkan aku mencabik-cabikmu, dasar bajingan. Cakarnya menghantam tanah, sayapnya mengepak, menciptakan hembusan angin besar, dan seluruh tubuhnya melambung ke udara seperti peluncuran roket. Pemimpin hitam putih itu mengangkat kepalanya dan menatap langit. Apakah kau akan menyerangku dengan jatuh dari langit? Ini memang taktik yang sangat cerdik, karena serangan yang dilancarkan dari udara adalah yang paling sulit diprediksi lintasannya. Komandan Hitam Putih tidak bodoh. Dia tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran yang terjadi di udara. Jadi dia memilih untuk tetap di tempat dan bergerak dengan kecepatan tinggi di sepanjang Mercedes yang melengkung, menyerang prajurit manusia yang telah membeku menjadi patung es saat dia melaju. Jika gagak bencana di langit mencoba mengulur waktu, setiap detik yang tertunda akan mengakibatkan kematian lebih dari selusin prajurit manusia. Seperti yang diduga, calamity Raven mengetahui niat pemimpin hitam dan putih, tetapi dia tidak berniat menunda sejak awal. Kuek-kuek. Teriakan melengking terdengar dari udara, dan burung gagak malapetaka menukik ke bawah dengan kepala lebih dulu seperti anak panah hitam. Dar! Panglima Hitam Putih bereaksi sangat cepat, menghindari serangan dari langit tepat waktu, tetapi gempa susulan masih membuatnya terpental lebih dari 1000 meter jauhnya. Sebuah lubang besar terukir di tanah, dan burung gagak bencana terbang sekali lagi. Tadi, aku hanya kurang sedikit untuk mencapai Black and White Commander. Kalau tidak, meski hanya menyerempet lawan, calamity Raven 100% yakin bisa langsung menghancurkan tubuh fisik lawan. Inilah kepercayaan diri seorang beasman dengan fisik yang kuat, sederhana, lugas, dan bersahaja. Kekuasaan yang absolut dapat menghancurkan semua trik mewah. Namun kali ini, Komandan Hitam Putih datang dengan persiapan. Dia tidak akan memberi calamity Raven kesempatan lain untuk melancarkan serangan langit. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini saat burung gagak bencana mendarat. Komandan Hitam Putih menyaksikan ketika burung gagak bencana, kepalanya terbenam di tanah dan hendak menyesuaikan posisinya untuk terbang lagi,
dengan cepat menenangkan diri, lalu menarik napas dalam-dalam. Pembekuan. Gelombang putih dingin meletus dari mulutnya, berbentuk seperti trompet panjang dan tipis, dan langsung mencapai Calamity Raven. Dalam sekejap, lapisan es tebal mengembun di sayap hitam Calamity Raven, dan sayap lengket itu menghalangi Calamity Raven untuk lepas landas. Apa-apaan? Han Shanzuo juga terkejut, hawa dingin yang menusuk tulang membuatnya menggigil tanpa sadar. Semakin besar tubuhnya, semakin besar dampaknya saat ini. Kuek-kuek. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat, mengibaskan embun beku dari tubuhnya dan melemparkannya ke segala arah bagaikan pedang tajam. Namun, waktu yang dihabiskan di darat adalah kesempatan sempurna bagi pemimpin hitam dan putih untuk melancarkan serangan. Bahkan Raja Langit pun akan menjadi ayam tanah yang tak berdaya begitu sayapnya dibekukan oleh es dan salju. Sekarang giliranku menyerang. Para komandan hitam dan putih berpacu di sekitar tubuh besar Calamity Raven dengan kecepatan yang sangat tinggi, terus-menerus melancarkan serangan dengan arus yang membekukan. Sekalipun Calamity Raven dapat menghancurkan es di sayapnya, ia akan tetap terpengaruh oleh udara dingin, yang menyebabkan embun beku mengembun di tubuhnya, sehingga ia tidak dapat segera lepas landas. Sialan, hanya karena kau tidak bisa terbang bukan berarti aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Burung gagak bencana mengeluarkan suara umpatan yang mengingatkan pada mulut timur laut Han Shanzuo, dan kemudian ia benar-benar berubah menjadi ayam kampung, mengembangkan sayapnya dan berlari ke arah komandan hitam putih. Kuek-kuek. Burung gagak bencana memekik, dan bahkan di antara ayam kampung, perbedaan besar dalam bentuk fisiknya masih terlihat jelas. Ia mengepakkan sayapnya, langsung mengaduk es, salju, tanah, dan bebatuan dalam jumlah besar. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh hantaman-hantaman sayapnya, berubah menjadi pecahan-pecahan batu yang menyerang komandan hitam putih lebih cepat daripada peluru. Serangan sebesar ini tentu saja tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan signifikan pada komandan hitam putih. Serangan itu hanya akan memengaruhi kecepatannya. Komandan hitam putih sama sekali tidak terpengaruh oleh gerakan ini. Ia hanya melambaikan tangan kanannya pelan di udara, dan sejumlah besar es membekukan semua yang terbang di udara. Ia mulai mengitari burung gagak bencana, namun karena burung gagak bencana itu sangat besar, ia kesulitan bermanuver dalam area yang kecil. Apakah kau mencoba membuatku bingung? Burung gagak bencana tidak tahu apa yang sedang direncanakan pihak lain, tetapi ia punya firasat buruk tentang hal itu. Komandan hitam putih berputar ke belakang gagak bencana. Melihat siluetnya yang besar, ia melengkungkan sudut mulutnya dan tertawa dingin dari balik baju zirahnya. Pembekuan. Semburan udara dingin keluar dari mulutnya, langsung menuju Calamity Raven, yang targetnya adalah ekornya. Titik terlemah manusia super yang bertarung dalam wujud hewan adalah anusnya. Para prajurit lembah kabut memiliki keterampilan tempur yang luar biasa tangguh dan pengalaman tempur yang luas. Mereka sangat menyadari hal ini. Dalam pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, tak peduli seberapa mencolok atau kotornya teknik bertarungmu. Teknik bertarungmu hanya akan mengincar titik terlemah lawan dan menggunakan cara membunuh yang paling efektif. Benar saja, hawa dingin menyerbu tubuh Calamity Raven melalui satu-satunya lorong di belakangnya. Tubuh Calamity Raven tiba-tiba menegang, dan ia merasakan tubuh bagian bawahnya kehilangan rasa untuk sesaat. Dingin yang ekstrim menyerang rektumnya dan kemudian langsung menjalar ke organ-organ dalamnya. Ini tidak lucu, dan sangat berbahaya, karena sekuat apapun bagian luarnya, bagian dalamnya lunak. Jika organ dalamnya beku, pukulan tunggal ini dapat membunuh Calamity Raven seketika. Gerakan ini menunjukkan betapa berpengalamannya Komandan Hitam Putih dalam pertempuran. Bahkan sosok berbaju besi perak yang duduk di atas istana es mengangguk puas. Dalam pertarungan antar petarung papan atas, tidak boleh ada kecerobohan. Jika tidak,
begitu kelemahannya terekspos, lawan dapat dengan mudah membunuhnya seketika. Kami berhasil. Melihat burung gagak bencana yang tubuhnya sebagian besar membeku, Komandan Hitam Putih mengeluarkan senjata laser putih dari punggungnya dan mengarahkannya ke ekor burung gagak itu untuk menghabisinya. Di bawah gempuran gelombang dingin yang ekstrim, tak ada organ dalam organisme hidup yang mampu menahannya. Kematian hanyalah masalah waktu. Ekspresi kesakitan luar biasa muncul di wajah Calamity Raven saat gelombang dingin dengan cepat menyerbu tubuhnya, hampir membekukan seluruh organ dalamnya. Semuanya sudah berakhir. Panglima Hitam Putih mengangkat senjatanya, siap memberikan pukulan terakhir kepada penjaga wilayah timur laut. Pada saat itu, tubuh gagak bencana tiba-tiba bergetar hebat. Kuek kuek kuek. Burung gagak bencana tampak seperti sedang sembelit. Orang hanya bisa membayangkan rasa sakit yang dialami rektumnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di langit. Jangan remehkan aku, bajingan. Aku Luya. Api jahat berwarna merah tua di pupil matanya tiba-tiba berkobar lebih hebat lagi. Apinya menjadi semakin tak stabil, dan akhirnya, dengan cepat berubah dari merah tua menjadi emas. Api keemasan, bagaikan emas cair, memancar dari pupil matanya lalu mengalir turun dari kepalanya ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi kuning keemasan. Kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi, sekuat terik matahari, berkobar dan membakar di sekelilingnya. Api keemasan membumbung tinggi ke angkasa, memancarkan suhu yang sangat panas. Segala hawa dingin yang menusuk di tempat ini telah hilang. Burung gagak Han Shanzuo adalah burung gagak emas. Burung gagak emas yang mistis. Gelombang panas menyapu, dan pupil mata Komandan Hitam Putih itu tiba-tiba mengecil. Ia tak menyangka musuh di depannya tiba-tiba mengembangkan kemampuan atribut kedua, dan itu adalah atribut matahari yang menyala-nyala yang sepenuhnya melawannya. Api keemasan menyapu ke segala arah, menyelimuti penguasa hitam dan putih di dalamnya. Panas ekstrim menyapu tubuhnya, gelombang demi gelombang panas menyerangnya. Ia secara naluriah mengangkat tangannya untuk melindungi diri, tetapi tetap saja ia terpaksa mundur puluhan langkah oleh gelombang panas yang mengerikan itu. Pada saat ini, gagak emas telah berbalik, matanya menyala dengan amukan api. Siapapun yang anusnya dibedah akan merasa sulit untuk tetap tenang. Dia membuka mulutnya, dan semburan api keemasan langsung melesat ke arah Panglima Hitam Putih. Api emas yang memadat itu berubah menjadi pilar api raksasa, bagaikan pilar yang menopang langit, menghantam tubuh Panglima Hitam Putih. Matahari terik, membakar langit. Komandan Hitam Putih merasakan tekanan luar biasa dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan kekuatan esnya. Kekuatan pembekuan cepat didorong hingga batasnya, tetapi keunggulan unsur antara keduanya dan perbedaan tingkat kekuatan mereka mencegahnya untuk sepenuhnya meniadakan kekuatan penghancur serangan itu. Dalam sekejap, dia dilalap api keemasan, dan baju besinya hancur berkeping-keping. Tepat saat Jinwu hendak memanfaatkan keunggulannya dan melenyapkan Komandan Hitam Putih di depannya, sesosok tubuh diam-diam muncul di antara dia dan Komandan Hitam Putih. Prajurit berbaju besi perak, yang telah menonton pertunjukan dari atas istana es, akhirnya bergerak. Dia berdiri di udara, memegang senjata di tangan kanannya yang lebih besar dari tubuhnya, menggunakannya untuk memblokir amukan api. Itu adalah senjata yang sangat aneh, tampaknya merupakan pedang lengkung besar berbentuk bulan sabit, tetapi dengan banyak tonjolan berkelok-kelok seperti ular pada bilahnya. Tajam namun berat, seperti cincin baja raksasa, sulit membayangkan seseorang menggunakan senjata seperti itu dengan satu tangan. Akan tetapi, prajurit berbaju zirah perak, yang menghunus senjata aneh yang untuk sementara akan kita sebut pedang lengkung, menangkis semua serangan gagak emas secara langsung. Setelah api gagak emas menghilang, dia melihat musuh berbaju besi perak di depannya telah memblokir serangannya hanya dengan pedang, dan ekspresinya menjadi serius.
Dengan wajah penuh rasa bersalah, Komandan Hitam Putih itu berbicara kepada jenderal berbaju besi perak dalam bahasa misterius. "Jenderal, bawahanmu tidak kompeten." Pria berbaju zirah perak itu berkata dengan suara berat, "Ini bukan urusanmu. Orang ini memang cukup kuat, pantas menjadi pelindung umat manusia. Pergilah dan urus yang lain, serahkan urusan ini padaku." Panglima Hitam Putih mengangguk, lalu segera mundur dari medan perang. Melihat ini, hati Jinwu tenggelam. Lawan sebenarnya memiliki dua mutan tingkat Epsilon, dan tampaknya yang berbaju besi perak ini bahkan lebih sulit dihadapi. Tetapi bagaimana dia bisa berada di dua tempat sekaligus? Sekarang, jangankan melindungi wilayah timur laut, kelangsungan hidupnya sendiri pun telah menjadi masalah besar. Wilayah timur laut tidak memiliki senjata berbasis ruang angkasa seperti wilayah Laut Cina Timur atau armada samudra. Mereka hanya memiliki Love Death, tetapi itu adalah senjata penghancur bersama, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dia menjadi sangat cemas, lalu mengeluarkan raungan yang dahsyat dan menyerbu ke arah pria berbaju besi perak itu dengan gelombang api keemasan yang mengerikan. Pada titik ini, satu-satunya jalan ke depan adalah berjuang mati-matian. Melihat hal ini, lelaki berbaju besi perak itu sedikit melengkungkan sudut mulutnya. Oh! Menghadapi gelombang api yang mengerikan itu, dia tidak menghindar maupun menghindarinya, tetapi hanya mengangkat bilah melengkung besar di tangannya dan menyerang langsung ke arah gagak emas. Dar! Cahaya keemasan melesat ke langit, sangat terang, begitu terangnya sehingga tak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di antaranya. Begitu keduanya berpapasan, bulu-bulu emas beterbangan kemana-mana, dan salah satu sayap gagak emas terputus. Ia jatuh ke tanah dan berubah menjadi lengan Han Shanzuo. Gagak emas itu jatuh terbanting ke tanah. Sayapnya yang robek telah mengering, dan darah yang seharusnya mengalir keluar telah menguap, yang dengan mudah menutup luka-lukanya dan mencegahnya mati kehabisan darah. Jinwu terengah-engah, keputusasaannya bertambah kuat. Dia menduga kalau lelaki berbaju besi perak itu akan sulit dihadapi, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan lelaki berbaju besi perak itu jauh lebih besar daripada kekuatannya sendiri. Mereka bahkan tidak sekelas. Kekuatan lawan jelas di atas level Black Chariot. Malahan, bukan cuma 20.000 poin, jauh lebih tinggi. Begitu tingginya sehingga dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kuek-kuek. Ketika keputusasaan mencapai puncaknya, amarah pun memuncak. Pada saat itu, gagak emas menjadi gila dan meraung ke langit. "Ji tua, kirimkanlah Love Death. Aku tak sanggup lagi." Jinwu memang sudah gila. Ia sebenarnya berniat untuk binasa bersama lawannya. Sementara itu, di pusat komando, Ji Changhai dikelilingi oleh banyak pejabat tinggi. Semuanya menatapnya dengan ekspresi cemas. "Komandan Ji, ayo cepat mundur. Serangan musuh ini di luar kemampuan kita." Wajah Ji Changhai memerah karena marah. Ia memukul meja dengan tinjunya dan berteriak, "Sialan kalian semua, diam! Kabur? Kemana kita bisa kabur? Kalau wilayah timur laut jatuh, kita semua akan mati. Aku tidak mau jadi anak manja seperti keluarga Zhang. Paling buruk, kami akan melawan mereka sampai mati. Buka kapsul peluncuran Love Death. Kalau semuanya gagal, kita semua akan binasa bersama." Atas perintahnya, Ji Changhai mengabaikan permohonan atasannya. Militer telah membuka ruang peluncuran Love Death, dan keributan di sini dapat dirasakan di berbagai wilayah di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Peristiwa ini membuat negara-negara di seluruh dunia khawatir, meskipun sebagian besar menyadari bahwa sebuah peradaban misterius telah menyerang wilayah tersebut. Reaksinya bervariasi dari satu negara ke negara lain. Ada yang terkejut senang, ada yang terkejut, dan ada pula yang panik. Namun, negara-negara tetangga tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu.
Kita hanya bisa memilih untuk menunggu dan melihat. Belum lagi mereka, bahkan wilayah Shengjing terdekat harus memperketat pertahanannya dan membentuk perimeter pertahanan yang berpusat di kota Shengjing, mempertimbangkan kemungkinan serangan ke Shengjing. Sosok berbaju besi perak itu berbalik dan menatap burung gagak emas. Api yang besar dan berkobar melesat langsung ke arahnya. Dar! Api berkobar seakan hendak membakar habis kota Fengtian. Bahkan dari jarak ribuan meter, orang dapat merasakan sensasi terbakar dan perih di kulit. Namun, pria berbaju perak itu sama sekali tidak bereaksi terhadap serangan tersebut. Ia hanya mengangkat pedang lengkung raksasanya dan menebasnya. Dengan satu serangan, ia melepaskan badai dahsyat. Tidak ada gempa susulan yang dahsyat. Badai itu semata-mata disebabkan oleh kekuatannya yang luar biasa dan kecepatan serangannya yang luar biasa. Serangan ini membelah api yang menyerangnya menjadi dua. Kesenjangan kekuatannya begitu besar, hingga menimbulkan keputusasaan. Bahkan tubuh Han Shanzuo, yang telah melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya, dan fisik gagak emasnya, yang kekerasannya hampir sebanding dengan adamantium, tidak dapat menahan satu serangan lembut pun dari mutan berbaju besi perak di hadapannya. Lawannya adalah makhluk yang sangat kuat dan canggih, mampu menghancurkan segalanya hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Sementara itu, Komandan Hitam dan Putih bergabung dalam pembersihan Garda Harimau Ganas. Di antara 5 dewa abadi Tiongkok Timur Laut, Willow Immortal dan Grey Immortal tewas dalam pertempuran. Manusia super paling hebat di wilayah Timur Laut sama sekali tidak berdaya melawan Epsilon veteran ini. Kuek-kuek. Gagak emas meneteskan air mata berkilauan. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan total. Menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, mereka sama sekali tidak berdaya untuk membalas, dan kemungkinan besar wilayah Timur Laut akan sepenuhnya terhapus dari peta kerajaan Huasu hari ini. Setelah mereka musnah, apakah wilayah lainnya masih ada? Jika Jinwu ingin melarikan diri sekarang, mutan berbaju perak yang diperkuat di depannya pasti tidak akan mampu mengejarnya. Dengan hanya satu sayap, ia juga bisa mengembunkan api menjadi sayap dan terbang ke langit. Namun, Han Shanzuo lebih baik mati di sini daripada menjadi pengecut yang akan dikutuk seumur hidupnya. Mati! Kalian semua, mati! Ji Changhai, apa yang kau tunggu? Suara Han Shanzuo mengguncang seluruh kota Fengtian, dan tentu saja, sampai ke telinga Ji Changhai juga. Ia sudah memasukkan kunci ke kotak kontrol dan menyalakan sakelar. Jari telunjuk kanannya melayang di atas tombol pelepas, gemetar dan berkeringat deras, ragu apakah ia harus menekannya. Dar! 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 Mereka yang mencoba melarikan diri dengan pesawat ditembak jatuh oleh Blue Armor Warriors tak lama setelah lepas landas. Tanpa perlindungan manusia super yang kuat, mencoba melarikan diri hanya dengan menggunakan transportasi modern akan menjadi hal yang sangat bodoh. Hahaha! Air mata panas mengalir di wajah Jinwu saat ia melepaskan api paling kuat dalam hidupnya, mengubah tubuhnya menjadi bola api emas raksasa, menyerupai matahari raksasa. Dia menerangi seluruh kota Fengtian di udara, sayapnya terbentuk dari api yang mengepak saat dia menghantam sosok berbaju besi perak itu. Ekspresi pria berbaju besi perak itu akhirnya sedikit melunak. Sekalipun dia jauh lebih kuat dari Han Shanzuo, dia tidak berani gegabah menghadapi serangan putus asa lawan. Dia berdiri diam, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan angin kencang di sekelilingnya, dada dan perutnya membengkak. Lalu, sambil menghadap bola api emas di depannya, dia tiba-tiba mengembuskan gelombang udara. Badai meletus dari mulutnya. Lapisan api keemasan yang menyelimuti gagak emas terkelupas seperti pakaian luar setelah terkena badai, dengan cepat menampakkan tubuh gagak emas yang terluka parah. Pada saat gagak emas mencapainya, api di tubuhnya hampir sepenuhnya menghilang. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria berbaju besi perak itu menghunus pedangnya dan menyerbu ke depan,
mengarahkan bilah pedangnya langsung ke leher Han Shanzuo. Kepala besarnya langsung jatuh ke tanah, menampakkan leher gagak emas, yang darahnya mengucur deras. Dar! Tubuhnya yang besar langsung jatuh ke tanah. Lelaki berbaju besi perak itu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu menggelengkan kepalanya karena bosan, dengan tenang mengambil pedang panjangnya, dan berjalan menjauh ke kejauhan. Dia tampaknya tidak tertarik membunuh orang biasa. Dia menyerahkan urusan lainnya kepada bawahannya. Atau mungkin karena ia tidak berani bergerak terlalu lama, takut menarik perhatian makhluk sakti. Di dalam pusat komando, wajah Ji Changhai sudah pucat pasi. Dalam keputusasaan, ia hendak menekan tombol peluncuran Love Death dengan tangan kanannya. Tepat pada saat itu, pintu ruang komando tiba-tiba terbuka. Seorang perwira muda menghampiri dan berkata kepada kerumunan, "Jangan panik, semuanya. Tentara Perlindungan Nasional ada di sini untuk membantu." Mendengar kata-kata ini, Ji Changhai dan pejabat tinggi lainnya segera menoleh untuk melihat mereka. Tentara Perlindungan Nasional? Mendengar nama Tentara Perlindungan Nasional, wajah mereka berseri-seri karena terkejut dan lega. Tubuh Ji Changhai ambruk tanpa sadar. Dia tidak sanggup lagi menahan tekanan psikologis yang sangat besar. Bahkan sebagai panglima tertinggi wilayah Timur Laut, tekanan psikologis luar biasa yang dirasakannya saat hendak melancarkan Love Death untuk menjatuhkan 1 juta tentara dan warga sipil di kota Fengtian bersama musuh hampir menghancurkannya. Tepat saat pria berbaju besi perak itu hendak melangkah maju, telinganya berkedut, dan dia pun menghentikan langkahnya. Di belakangnya, gagak emas, yang kepalanya telah terpenggal, tiba-tiba bergerak. Uhuk! Daging dan darah gagak emas meledak, dan Han Shanzuo merangkak keluar dari tumpukan daging dan darah. Daging dan darah yang terbentuk dari kemampuan supranatural tersebut seketika berubah menjadi gumpalan uap panas yang membumbung ke langit. Ternyata dia tidak mengubah dirinya menjadi gagak emas, melainkan menjadi inti dari gagak emas. Oleh karena itu, cedera parah yang dialami Jinwu sebenarnya tidak mengancam nyawanya, tetapi wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa dia juga cukup kelelahan. Silver Armor meliriknya dengan penuh minat, lalu hanya menunduk menatap kakinya sebelum menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Sebuah kerikil yang terlempar setelah bangunan itu hancur mendarat di telapak tangannya. Ying Jia menatap Han Shanzuo dan meletakkan kerikil di antara ibu jari dan telunjuknya dengan tangan kanannya. Dilihat dari postur tubuhnya, seolah-olah dia bermaksud mengakhiri hidup Han Shanzuo dengan kerikil biasa ini. Han Shanzuo terengah-engah. Gerakan itu awalnya dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupnya. Ia dapat memalsukan kematiannya untuk menipu musuh di saat kritis. Namun hari ini adalah kota Fengtian, kampung halamannya sendiri. Jika kota Fengtian sudah tidak ada, apa gunanya dia hidup? Karena itu, dia lebih baik mati sambil berdiri. Ayo lakukan. Han Shanzuo meraung, dan kekuatan super dahsyat muncul dari tubuhnya, meskipun dia tidak bisa lagi berubah ke wujud gagak emas untuk bertarung dalam waktu singkat. Namun itu tidak berarti dia lemah. Oh! Silver Armor memiringkan kepalanya, dan dengan jentikan kuat ibu jari kanannya, kerikil itu langsung melesat menembus langit dengan kecepatan lebih cepat dari bola meriam. Klang! Udara terasa penuh kekuatan. Sulit membayangkan kekuatan sebuah kerikil kecil yang dilempar dari tangan mutan yang ditingkatkan levelnya menjadi Black Chariot. Han Shanzuo tidak dapat membayangkan bahwa tubuhnya yang babak belur tidak dapat lagi menahan serangan biasa dari manusia super setingkat kereta hitam. Tepat saat kerikil itu hendak menembus kepala Han Shanzuo, sebuah tangan kuat tiba-tiba terulur dan menggenggam kerikil itu erat-erat. Han Shanzuo menoleh dengan terkejut ke arah pemilik lengan itu, dan bahkan pria berbaju besi perak itu pun menatapnya dengan heran. Di wilayah Timur Laut, hanya ada satu mutan tingkat Epsilon, dan tidak pernah ada yang kedua. Jadi siapa sebenarnya orang yang datang ini?
Han Shanzuo mendongak dan hanya melihat profil orang tersebut. Ia seorang pria berseragam militer hijau tua. Seragam kebesaran itu menutupi tubuhnya yang tinggi dan berotot tanpa membuatnya tampak besar. Topi militernya yang lebar menutupi bagian atas wajahnya, hanya memperlihatkan dagunya yang tajam dan bersudut. Kau! Han Shanzuo begitu gembira hingga tak bisa berkata-kata, tetapi di saat yang sama, ia juga sangat terkejut. Ia tidak tahu siapa orang di depannya. Tetapi melihat seragam militernya yang berwarna hijau tua memberi aku perasaan damai yang aneh. Prajurit itu meremas tangan kirinya yang bersarung tangan dengan kulit rusa hitam, dan kerikil kecil di tangannya langsung berubah menjadi bubuk halus yang mengalir ke bawah. Kerja bagus. Serahkan sisanya padaku. Suara pria itu dingin dan tanpa emosi apapun, namun membuat Han Shanzu merasa sangat tenang. Tiba-tiba sebuah nama muncul dalam pikirannya. Tentara Perlindungan Nasional. Setelah kiamat, dunia telah berubah drastis, dan situasi global mengalami perubahan dramatis. Negara-negara dan wilayah-wilayah yang lemah telah dihancurkan sejak lama, dan bahkan kekuatan-kekuatan dunia pun hampir tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan diserang dalam lingkungan seperti itu. Begitu perang dimulai, semua orang di sekitar kau bisa menjadi musuh. Adapun kerajaan Huasu, dikelilingi oleh kekuatan yang kuat. Di pantai tenggara kerajaan Huasu, armada laut Kolombia saling berhadapan. Lebih jauh lagi, ada banyak ancaman potensial di sepanjang perbatasan barat dan timur laut. Oleh karena itu, pada awal kiamat, sekelompok prajurit paling elit dipindahkan dari wilayah militer asli untuk menjaga gerbang utara. Mereka tidak tergabung dalam wilayah utama manapun, mereka hanya memiliki satu misi, menjaga perbatasan utara panjang kerajaan Huasu. Han Shanzuo pernah mendengar tentang keberadaan pasukan khusus ini, tetapi tidak pernah melakukan kontak dengannya. Aku tidak pernah menyangka mereka akan datang membantuku hari ini. Hal ini wajar saja, karena wilayah timur laut memiliki perbatasan yang panjang dan berbatasan langsung dengan dua negara, salah satunya adalah Fremont, salah satu negara dengan militer terkuat di dunia. Han Shanzuo menarik napas dalam-dalam dan berkata sebelum melangkah mundur. Saudaraku, dia manusia super tipe peningkatan, kekuatannya luar biasa, setidaknya setingkat kereta perang hitam. Kau harus hati-hati. Prajurit muda itu, yang tampak berusia 30-an, mengangguk ketika mendengar ini. Han Shanzuo tidak tinggal untuk membantu saat ini, karena ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Panglima Hitam Putih, memimpin sekelompok prajurit berbaju besi biru, telah membantai pengawal harimau, hanya menyisakan sepertiga dari mereka yang hidup. 2 dari 5 Dewa Timur Laut telah tewas dalam pertempuran. Jika dia tidak segera tiba, seluruh garda harimau ganas akan musnah dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah Han Shanzuo pergi, prajurit muda itu merapikan sarung tangan kulit rusa hitamnya, dan melalui topi militernya yang lebar, niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya yang gelap. Dia melangkah dengan percaya diri ke arah sosok berbaju besi perak itu. Mereka yang menyerang wilayah Tiongkok akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang menyakiti rakyat Tiongkok akan dibunuh tanpa ampun. Mereka yang mengganggu hukum ketat Tiongkok akan dibunuh tanpa ampun. Hari ini, semua monster yang datang ke sini, tidak peduli siapa kalian, harus meninggalkan nyawa kalian. Letnan Jenderal Chen Xuanba, petarung terbaik Tentara Perlindungan Nasional, Kaisar Hitam Xuanzu melapor untuk bertugas. Pria berbaju besi perak itu mengerti bahasanya, jadi senyum mengejek muncul di balik topengnya. Itulah orang dewasa yang mengejek anak itu setelah mendengar kata-kata sombongnya. Tertawa cekikikan. Tawa terdengar dari balik baju zirah peraknya. Ia meraung. Oh, kalau begitu, coba kulihat manusia lain mana yang bisa kuajak bersenang-senang. Chen Xuanba terdiam, menghentakkan kaki kanannya keras-keras ke tanah.
Tanah di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan arus hitam mengalir deras dari dalam tubuhnya, menyelimutinya bagai badai. Tawa lelaki berbaju besi perak itu belum berhenti ketika, pada saat berikutnya, kerak. Pipi kirinya dipukul dengan kekuatan yang luar biasa, lehernya terpelintir dengan cara yang aneh, dan seluruh tubuhnya terpental. Dar! Sosok berbaju besi perak itu terlempar ribuan meter jauhnya, menghantam area reruntuhan yang luas sebelum akhirnya berhenti. Namun dalam sekejap mata, Chen Xuanba tiba sekali lagi. Tinju hitam itu, dengan kekuatan pembunuhnya yang tak tertandingi, diarahkan langsung ke dahi pria berbaju besi perak itu. Udara terasa pekat dengan atmosfer yang dingin. Di kerajaan Huasu, berita tentang serangan oleh pasukan tak dikenal menyebar ke seluruh pejabat tinggi di kedua wilayah, yang menunjukkan bahwa dua distrik utama sedang diserang. Setelah menerima berita tersebut, Li Changgong, panglima tertinggi wilayah barat laut dan pakar terkemuka, menanggapinya dengan sangat serius. Dia segera mengenakan pakaiannya, membuka peta seluruh kerajaan Huasu, dan mulai memeriksa area target dan waktu serangan. Yang pertama diserang adalah armada Laut Columbia yang berlokasi di Pelabuhan Neon. Yang kedua adalah kota Donghai di distrik Donghai. Target ketiga adalah kota Fengtian di wilayah timur laut. Berdasarkan waktu dan targetnya, musuh seharusnya menyerang dari laut, jadi hampir pasti itu adalah peradaban bawah tanah lembah kabut Pulau Bintang. Tanpa diduga, mereka benar-benar muncul dan melancarkan serangan terhadap umat manusia. Mungkinkah manusia telah aktif di sekitar sana dan berulang kali masuk untuk menjelajah, sehingga memicu kemarahannya? Li Changgong dengan cepat menebak hubungan sebab akibat. Ketika umat manusia menemukan keberadaan peradaban bawah tanah, reaksi awal mereka adalah ketakutan dan kepanikan, tetapi kemudian berubah menjadi keserakahan. Mereka menganggap peradaban bawah tanah sebagai harta karun yang sangat besar, tanpa henti menjelajahi dan menyerbunya, mendambakan lebih banyak lagi sumber daya bawah tanah, serta esensi dewa dan semangat pengorbanan yang dapat memperkuat mutan. Namun mereka semua lupa satu hal. Manusia dapat melancarkan serangan terhadap peradaban misterius, bahkan sampai menghancurkan kerajaan Nash di wilayah barat daya. Tetapi peradaban misterius dengan kekuatan lebih besar juga dapat membalas. Bahkan, suatu bangsa yang dapat menghancurkan umat manusia. Li Changgong duduk di kursi besar, tatapannya tertuju ke tanah saat dia merenung. Kita tidak tahu seberapa besar medan perang ini nantinya, tetapi melihat situasi saat ini, wilayah berikutnya yang akan diserang adalah wilayah Jiangnan, diikuti oleh wilayah Shengjing. Wilayah barat laut terletak di area terjauh dari lautan, jadi seharusnya paling aman, dan kalaupun diserang, itu akan menjadi yang terakhir diserang. Namun, aku harus mempertimbangkan skenario terburuk. Setelah menyadari hal ini, ia segera memanggil semua perwira tinggi di militer. Aktifkan peringatan merah. Seluruh wilayah barat laut, bersiap bertempur. Chang'an, kerahkan semua pasukan taring serigala dan bersiaplah menghadapi musuh. Setelah Li Changgong mengeluarkan perintah, alarm berbunyi di setiap sudut wilayah barat laut, terutama di kota Chang'an. Di kamp militer, para prajurit segera mengenakan seragam tempur dan mempersenjatai diri dengan senjata-senjata tercanggih. Kemudian, pasukan berangkat dan berkumpul dalam formasi tempur, tampak seperti semut di setiap sudut Chang'an. Suara langkah kaki tentara itu sekeras guntur. Li Changgong mengenakan seragam tempurnya dan melepas dua pedang panjangnya, lalu menggantungkannya di pinggangnya. Dia berjalan ke depan ruang komando, di mana ada jendela besar dari lantai hingga langit-langit yang menghadap ke seluruh kota Chang'an. Udara terasa pekat dengan atmosfer yang dingin. Dia duduk di dekat jendela, tatapannya yang tajam siap untuk menghadapi musuh yang mendekat. Analisis teoritis Li Changgong sempurna, namun, ia tidak mengantisipasi bahwa musuh tidak akan menuju wilayah Shengjing atau barat daya,
melainkan malah akan langsung menuju wilayah barat laut. Pasukan dari Fog Valley melewati semua subkota di wilayah barat laut dan langsung menuju kota Chang'an. Akan tetapi, kali ini tidak ada prestasi besar berupa pasukan besar yang langsung menyerang kota. Seluruh kota Chang'an berada dalam siaga tinggi dan hampir tidak dapat ditembus. Li Changgong menggunakan satelit untuk memantau segala sesuatu di sekitar kota Chang'an. Dia akan segera mendeteksi munculnya kekuatan super apapun. Oleh karena itu, lawan tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Baju zirahnya berkilau, udaranya dingin, dan pertempuran hebat bisa saja terjadi kapan saja. Setiap anggota pengawal taring serigala menunggu dengan cemas kedatangan musuh. Namun musuh tidak muncul. Tak seorang pun muncul. Di tengah pusaran salju, gumpalan asap melayang perlahan bersama angin dan salju, akhirnya muncul di kota Chang'an. Makhluk humanoid itu berbalut baju zirah perak. Ia berdiri di tempat yang sunyi dan sepi, menatap kota manusia yang luas. Rasa nostalgia menggenang di matanya. Jadi dia mengangkat tangan kanannya ke bibirnya dan perlahan mengembuskan asap hitam. Hahaha, asap hitam menyebar di udara, awalnya perlahan tetapi dengan cepat meluas ke segala arah. Asap tebal mengepul di sepanjang dinding, memasuki bawah tanah melalui selokan, dan kemudian membumbung ke seluruh kota Chang'an. Malam, salju. Asap menyebar tanpa suara, tampak perlahan tetapi sebenarnya cepat, dari distrik ini menuju seluruh kota Chang'an. Semua orang waspada, menantikan kekuatan dahsyat makhluk gaib yang akan melancarkan serangan dahsyat ke Chang'an. Namun yang mengejutkan semua orang, pasukan yang diharapkan tidak muncul, malah asap hitam mengepul dari seluruh Chang'an. Sangat sulit untuk menemukan sesuatu seperti ini di kegelapan malam. Ketika pengawal taring serigala akhirnya menemukannya, jaraknya sudah begitu jauh hingga asap hitam telah menyebar hingga tidak dapat dilihat lagi. Apa? Apa itu? Asap? Apakah ada api di suatu tempat? Melihat hal itu, pasukan harimau tidak berani lengah sedikit pun. Di era penuh gejolak ini, berbagai individu luar biasa bermunculan. Pada malam seperti itu, fenomena apapun yang tak biasa akan menarik perhatian orang-orang. Seorang mutan bersenjata lengkap berjalan maju perlahan, menangkupkan tangan kanannya membentuk trompet dan menaruhnya di depan mulutnya. Lalu tiba-tiba menghembuskan angin puyuh yang kuat ke arah awan asap hitam besar di depannya. Asapnya langsung tersebar setelah terkena dampak. Akan tetapi, sebelum lelaki aneh itu dapat bernapas lega, asap yang telah menghilang itu dengan cepat menguap karena angin yang kencang, dan menyebar dengan lebih hebat lagi. Dalam sekejap mata, mereka menyerang unit ini. Melihat ini, mutan atribut angin segera mengaktifkan kembali kemampuannya. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa asap hitam tebal mengepul dengan cepat dari segala arah, dari bawah tanah dan dari belakang gedung, seolah-olah dinding asap hitam setinggi ratusan meter telah didirikan. Tembok hitam yang menjulang tinggi ini sedang menghancurkan mereka. Badai mengamuk. Mutan itu secara naluriah mengambil 2 langkah mundur, lalu dengan cepat mengaktifkan kemampuannya untuk mencoba dan membubarkan kabut hitam di depannya. Namun, badainya hanya dapat membuka sedikit celah pada kabut hitam, tetapi kabut itu akan segera terisi lagi dengan asap hitam di sekitarnya. Dalam sekejap mata, kabut hitam menyerbu. Kabut hitam memenuhi tanah di bawah kaki sejumlah besar pengawal taring serigala. Asap naik ke kaki mereka, dan seorang prajurit tiba-tiba merasa kakinya mati rasa. Ia menunduk ngeri dan melihat dalam asap hitam itu, tampak ada semacam makhluk mengerikan yang menempel di kakinya. Kemudian, pakaian tempurnya langsung terkorosi hingga bersih, berubah menjadi serpihan-serpihan yang jatuh ke tanah. Kabut hitam menyelimuti kedua kakinya, mengubahnya menjadi abu-abu, layu, dan kurus kering hanya dalam sekejap. Ah! Dia menjerit ketakutan,
Tetapi jeritan itu berlangsung kurang dari 2 detik sebelum sejumlah besar asap hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya layu sepenuhnya, berubah menjadi patung manusia kering berwarna abu-abu. Dia bukan satu-satunya korban, jeritan bergema di mana-mana. Kemanapun asap hitam itu lewat, semua mutan terbunuh dan berubah menjadi patung-patung abu-abu dan layu, seperti tunggul pohon mati. Namun tepat setelah mereka layu dan mati, serangkaian suara pop, pop, pop terdengar dari mayatnya. Mayat mereka retak terbuka, dan tiba-tiba, satu demi satu, bunga-bunga merah cerah tumbuh dari tubuh mereka yang layu, mekar secara tragis di tengah malam. Setelah bunga merah itu mekar, asap hitam pun mengepul keluar. Dari saat kabut hitam pertama kali terlihat hingga penyebarannya yang cepat ke seluruh kota Chang'an, hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Alarm berbunyi di seluruh kota Chang'an, dan aliran informasi penting yang terus-menerus mencapai telinga Li Changgong. Komandan, musuh menyerang. Musuh sedang menyerang. Musuh menggunakan serangan asap aneh. Ada di mana-mana di Chang'an. Ketika Li Changgong mendengar kata-kata ini, dia telah melihat kabut hitam yang memenuhi seluruh kota. Bahkan di tengah malam yang paling gelap sekalipun, kabut hitam ini begitu jelas, karena kabut tersebut lebih tebal daripada malam itu sendiri. Li Changgong tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia perlahan bangkit dari tempat duduknya, tangannya bertumpu pada 2 pedang panjang di pinggangnya. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Serang! Bunuh semua penjajah! 5 dewa perang tingkat atas, masing-masing dengan kekuatan tempur luar biasa, siap bertugas di bawah Li Changgong. Baik, Komandan. Setelah kematian Dewi Langit Cheng Lanlan, generasi kedua segera diisi. Tak ada yang tak tergantikan. Orang-orang baru akan selalu muncul ke permukaan. Tak sulit bagi sumber daya wilayah ini untuk menciptakan mutan yang tangguh. Meskipun metode serangan musuh sangat aneh, pertempuran antara mutan selalu melibatkan saksi dari segala macam kemampuan aneh. Li Changgong tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebagai panglima tertinggi, ia perlu mengawasi situasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, prioritas utamanya sekarang adalah menemukan mutan yang melepaskan asap itu. Dilihat dari jangkauan dan kekuatan penghancur kemampuan lawan, mereka pastilah seorang mutan setingkat Epsilon. Musuh bersembunyi di balik asap, mencoba membunuh prajurit biasa kita terlebih dahulu. Itu memang taktik yang sangat ampuh. Namun, jika kau benar-benar berpikir kota Chang'anku bisa direbut begitu saja, maka kau benar-benar meremehkan kemampuanku, Li Changgong. Senyum yang tenang dan damai tersungging di bibir Li Changgong. Ia mengelus gagang pedangnya. Pertempuran ini sungguh dinantikannya. Setelah berkuasa, ia gagal meraih kemenangan signifikan untuk memperkuat posisinya. Pertempurannya dengan Zhang Yi, khususnya, sangat merusak prestisenya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan pertempuran ini melawan invasi asing untuk memenangkan rasa hormat sepenuhnya dari orang-orang di seluruh wilayah barat laut. Bai Zhan, saatnya kau menunjukkan kekuatanmu. Li Changgong memberi perintah kepada Dewa Perang Langit generasi kedua Bai Zhan. Di area pusat kota Chang'an, Bai Zhan, berdiri di atas gedung setinggi 100 meter, tersenyum dan mengangguk setelah menerima perintah. Baik, Komandan. Akan tetapi, senyum di wajahnya tampak agak dingin, membuatnya tampak kurang seperti manusia hidup. Bai melihat sekeliling dan melihat kota Chang'an dikelilingi asap hitam tebal. Asap itu melayang tertiup angin dan mencapai ketinggian ratusan meter, bagaikan tembok yang menjulang menuju pusat kota. Pada tingkat ini, paling lama dalam 10 menit, ibu kota terpenting di wilayah barat laut ini akan diselimuti asap hitam. Bai Zhan menundukkan kepalanya dan tiba-tiba mulai berlari. Mereka berlari cepat ke bawah sepanjang dinding kaca bangunan itu. Ia bergerak sangat cepat, dan semakin cepat,
dan segala sesuatu di sekitarnya mulai kabur, tetapi ia masih terus bergerak cepat. Kecepatannya yang ekstrim menimbulkan angin kencang. Ia mendarat di tanah dan terus melesat menuju kota di depannya tanpa melambat sedikit pun. Di sana, kota itu seluruhnya diselimuti kabut hitam. Bai Zhan menatap dingin ke depan, tubuhnya hampir terentang menjadi garis lurus saat ia terus berlari dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya begitu cepat sehingga dunia di matanya berubah menjadi garis-garis. Gesekan hebat tersebut menyebabkan area yang dilaluinya terbakar. Tanah di bawah kaki kami retak dengan cepat, mobil-mobil di pinggir jalan mulai meledak, dan bahkan gedung-gedung tinggi di dekatnya terbakar. Bai Zhan langsung menyerbu ke dalam kota yang diselimuti kabut hitam dengan kecepatan yang semakin cepat. Dar! Seperti halnya kereta api yang menabrak air, bahkan asap akan menghasilkan ledakan yang memekakan telinga ketika menahan dampak badai bertekanan tinggi. Dalam sekejap, kabut hitam di jalan-jalan kota ini lenyap seluruhnya, dan jalan aspal pun hancur total. Bai Zhan melesat cepat menembus jalanan dan gedung-gedung kota Chang'an. Dari kejauhan, seberkas api terlihat dengan berani melintasi kabut hitam. Asap hitam dalam jumlah besar langsung tersebar. Tidak peduli seberapa cepat penyebarannya, ia tidak dapat menahan dampak ini. Pemandangan di Chang'an membuat pria berbaju besi perak, yang sedari tadi diam mengamati segala sesuatu dari jauh, sedikit mengangkat kepalanya. Dia tidak menunjukkan rasa khawatir sama sekali saat melihat kobaran api yang besar. Asap yang memenuhi seluruh kota telah mengurangi kekuatan mereka di Chang'an menjadi sepertiga dari populasi mereka, dan mereka telah mencapai invasi mereka tanpa konflik apapun. Dari asap di belakangnya muncul komandan hitam putih dan ratusan prajurit berbaju besi biru. Pria berbaju besi perak itu bertanya kepada komandan berbaju hitam putih di belakangnya, "Di mana pos komando musuh?" Komandan berkulit hitam putih itu melangkah maju, mengangkat lengan kanannya, dan mengetukkannya beberapa kali. Anehnya, sebuah peta 3 dimensi lengkap kota Chang'an terproyeksi dari depan lengan kanannya. Dia menunjuk ke menara tempat pusat komando berada. "Di sini." Prajurit berbaju zirah perak itu berkata, "Jadi, komandan musuh juga ada di sini? Kalian semua, pergilah dan hadapi prajurit manusia lainnya. Aku akan membunuh komandan musuh. Misi malam ini harus cepat dan tegas." Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam, menyatu langsung ke dalam malam yang luas dan melayang menuju pusat komando tempat Li Changgong berada. Komandan hitam putih itu dengan tegas melambaikan tangannya ke arah prajurit berbaju besi biru di belakangnya. Tujuan hari ini adalah membunuh semua pengguna kemampuan di kota ini. Untuk memutus masa depan mereka. Prajurit berbaju besi perak itu berjalan menuju gedung tinggi tempat pusat komando berada. Ini adalah gedung tertinggi di kota Chang'an. Pusat komando Li Changgong terletak di lantai teratasnya. Hanya dengan cara inilah ia dapat mengamati seluruh kota dan mengamati semua pergerakannya. Hanya dengan cara ini ia dapat menikmati perasaan memiliki segalanya di bawah kendalinya. Sosok berbaju besi perak itu tiba tanpa suara, perlahan menyelinap ke dalam gedung melalui lubang ventilasi. Saat dia memasuki gedung, alarm berbunyi di seluruh gedung. Dar! 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 Seluruh bangunan langsung ditutup rapat, pintu-pintu paduan berat tertutup rapat, membungkus bangunan itu dalam benteng yang tak tertembus. Li Changgong berbalik, semangat juang yang membara tampak di bibirnya. "Mereka di sini." Siluet baju zirah perak terlihat pada helm tempurnya. Silver Armor tidak menyadari bahwa saat ini, dia memiliki kendali penuh atas setiap gerakan di setiap sudut dan setiap bagian dari seluruh bangunan. "Beraninya kau datang ke sini untuk memenggal kepalaku? Kau sedang mencari kematian." Li Changgong, yang berasal dari latar belakang militer, lebih berhati-hati daripada komandan daerah pada umumnya.
Dia telah lama bersiap menghadapi serangan ke markas, jadi invasi oleh prajurit berbaju besi perak bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dia bahkan berencana menjebak kura-kura itu dalam toples. Begitu sosok berbaju besi perak itu memasuki gedung, ia langsung dihalangi oleh pintu logam berat. Pada saat ini, sekelilingnya seperti kotak logam berbentuk kubus, tanpa ada celah yang terbuka. Melihat ini, Silver Armor langsung mengangkat tangan kanannya, membuka telapak tangannya, lalu gumpalan asap hitam mengepul keluar dari telapak tangannya. Hahaha. Setelah suara yang nyaris tak terdengar, sebuah sayatan halus memotong dinding logam setebal lebih dari 1 meter di depan mereka, dan dinding logam berat itu meluncur ke bawah, memberi jalan bagi sebuah jalan. Lelaki berbaju zirah perak itu melangkah maju perlahan. Tiba-tiba, nozzle muncul di dinding depan, dan seluruh ruangan langsung diselimuti suhu ultra tinggi ribuan derajat. Api yang membakar bahkan berubah menjadi putih yang mengerikan. Suhu ultra tinggi ini dapat melelehkan logam secara instan, sehingga material di ruangan itu semuanya keramik antariksa. Pria berbaju zirah perak itu tak berhenti melangkah. Asap hitam membentuk perisai bundar di sekelilingnya, sepenuhnya melindunginya dari api dan bahkan suhu tinggi. Dia terus berjalan maju, menerobos pintu demi pintu. Di setiap ruangan berikutnya, ia akan menghadapi jebakan yang sama sekali baru. Nitrogen cair, senjata api, gas beracun, gas hipnotis, banjir. Namun tidak ada perangkap yang dapat memperlambatnya barang sesaat pun. Pintu-pintu terbuka satu demi satu di hadapan Li Changgong, dan dia serta pria berbaju besi perak mendekat dengan cepat dari dua arah berbeda. Tak lama kemudian, hanya satu pintu logam yang tersisa di antara keduanya. Pria berbaju besi perak itu mengangkat tangannya, dan asap hitam mengembun di telapak tangannya, mengancam akan menembus pintu logam di depannya. Li Changgong perlahan mengangkat kepalanya, senyum haus darah tersungging di bibirnya. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas pintu logam di depannya. Kedua pedang panjang itu bersilangan di udara, melepaskan tebasan berbentuk salib yang merobek udara. Akulah kehendak surga. Aku akan memutuskan semua pikiran tentang ini. Pintu logam itu tetap tidak bergerak, tetapi sosok berbaju besi perak di belakangnya tiba-tiba terbelah. Patah. Sebuah X besar muncul di pelindung dadanya, dan tubuhnya hancur menjadi 4 bagian. Untuk pertama kalinya, ekspresi keheranan muncul di wajah pria berbaju besi perak itu. Dia tidak menyangka kalau baju zirah pribadinya akan begitu rapuh. Armor yang hancur itu jatuh ke tanah, tetapi tubuh yang berbaju besi perak itu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang, lalu kembali menjadi satu kesatuan. Dar! Pintu logam di depan mereka terbuka, dan Li Changgong muncul di hadapan pria berbaju besi perak, memegang 2 pedang. Tidak, mungkin baju besi perak itu seharusnya disebut dengan nama lain sekarang. Baju zirahnya hancur oleh 2 pukulan Li Changgong, sehingga terungkaplah wujud aslinya. Itu adalah makhluk humanoid yang seluruhnya berwarna merah tua, tingginya mencapai 3 meter, dan mampu memandang Li Changgong dari atas. Dibandingkan dengan manusia, ia memiliki sisik halus pada kulitnya yang kemerahan dan ekor yang tebal dan panjang di punggungnya. Ciri yang paling mencolok adalah sekitar selusin tonjolan seperti tanduk di kepalanya. Jadi mereka bukan manusia. Apakah mereka makhluk dunia bawah? Li Changgong sedikit mengernyit. Mengapa sekarang begitu berbeda dari saat pertama kali kita bertemu? Di bawah pegunungan Qinling, naga putih yang dilihatnya jelas adalah manusia berkepala ular, yang mampu berubah wujud menjadi manusia. Sepertinya mereka adalah 2 kelompok etnis yang berbeda. Li Changgong tertawa, tidak peduli siapa dirimu, begitu kau di sini, kau tidak akan pergi. Dia langsung muncul di hadapan pria berbaju besi perak, lalu pedang kembarnya menyambar bagai kilat. Tubuh berlapis perak itu hancur sekali lagi, tetapi dia dengan cepat berubah menjadi asap dan mengembun di tempat lain.
Serangan yang sangat kuat, tampaknya. Tak terhentikan. Sosok berbaju zirah perak itu menatap dengan rasa ingin tahu. Sayang sekali kemampuan ini tidak efektif melawanku. Li Changgong juga menyadari bahwa kemampuan pihak lain dapat mengubah tubuhnya menjadi asap, yang merupakan jenis kekuatan super yang hampir tidak dapat ditangani oleh kemampuannya sendiri. Dia mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, dia sangat menyadari bahwa pihak lain telah datang dengan persiapan untuk menghadapi wilayah barat laut. Silver Armor mengangkat tangan kanannya, dan gumpalan asap hitam berkumpul di telapak tangannya, lalu dengan cepat berubah menjadi bilah tajam yang menusuk ke arah Li Changgong. Li Changgong mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya, langsung memotong bilah asap menjadi dua. Pria berbaju zirah perak itu tetap tenang. Kabut hitam semakin mengembun di tangan kanannya, lalu kabut itu tiba-tiba pecah, berubah menjadi garis-garis yang menari-nari liar di udara, seperti kepakan sayap kupu-kupu yang terbang cepat. Pergi! Dengan lambaian tangannya, pria berbaju besi perak itu melepaskan ratusan serangan yang menyapu Li Changgong dari segala arah. Bibir Li Changgong melengkung membentuk senyum dingin saat ia menghunus kedua pedangnya secara bersamaan. Sekuat apapun serangan asap itu, di bawah kekuatan akulah kehendak surga, tak ada yang tak terpatahkan. Bahkan sebuah serangan. Silver Armor menatap Li Changgong, dan setelah berpikir sejenak, dia membuka mulutnya dan menghembuskan gumpalan asap hitam besar ke arah Li Changgong. Apakah tebasanmu masih efektif terhadap serangan semacam ini? Bagaimana cara memotong gumpalan asap dengan pedang? Jelas, Li Changgong juga tidak mengerti. Ekspresinya menjadi lebih serius, lalu ia menggunakan teknik 6 alam tanpa jarak untuk berteleportasi ke luar gedung. Seperti yang diharapkan, dia lawan yang tangguh. Li Changgong menyeringai. Tapi jangan lupa, ini wilayahku. Apa kau tidak sadar kalau tidak ada orang lain di gedung ini selain aku? Sistem cerdas itu menanggapinya, dan sesaat kemudian, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan melesat ke langit dari ruang bawah tanah gedung pusat komando. Sinar cahaya yang menyilaukan, bagaikan pilar batu giok yang menjulang ke langit, menembus langsung ke awan, dan pusat komando hancur total. Sebagai ahli strategi militer, Li Changgong tentu memahami pentingnya angkatan bersenjata. Mungkin dalam hal kekuatan ilmiah, wilayah barat laut lebih rendah daripada wilayah laut Cina Timur, Shengjing, dan Jiangnan. Akan tetapi, sekadar mengumpulkan berat yang setara bukanlah tugas yang sangat sulit. Tepat di bawah pusat komando, bahan peledak yang ditimbun menggunakan batu elemental memiliki hasil yang setara dengan Love Death. Makhluk berbaju besi perak itu langsung menuju ke arah Li Changgong, namun langsung terkena ledakan alat peledak berkekuatan tinggi yang Li Changgong tempatkan di bawah gedung pusat komando. Bahkan dalam wujud asapnya, ia dapat menghindari serangan pedang panjang. Akan tetapi, serangan yang membabi buta dan dalam area luas seperti itu pasti akan mengenai tabir asap. Kobaran api yang menjulang tinggi menerangi seluruh kota Chang'an. Bahkan dari jarak ratusan kilometer, orang bisa melihat kobaran api yang membumbung tinggi ke angkasa dan awan jamur yang terbentuk dari asap dan api yang membubung tinggi. Komandan hitam putih memimpin sekelompok prajurit berbaju besi biru ke medan perang pembantaian. Misi mereka adalah memprioritaskan penghancuran semua kekuatan perlawanan yang ada, mengubah wilayah barat laut menjadi wilayah yang sama sekali tidak terorganisir. Mereka tahu bahwa anggota musuh yang terkuat adalah panglima tertinggi mereka, Li Changgong, yang pasti akan tertahan oleh prajurit berbaju besi perak. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah pembunuhan. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada jenderal mereka. Manusia biasa yang tersisa pastinya bukan tandingan mereka. Komandan hitam putih memimpin sekelompok prajurit berbaju besi biru dan dengan cepat menerobos api Baizhan, menyerbu ke arah penjaga taring serigala di area inti. Tanpa mereka sadari, saat Li Changgong membunyikan trompet perang, seluruh kota Chang'an sudah dalam keadaan siaga tinggi,
menantikan kedatangan mereka. Setelah asapnya hilang, mereka muncul di hadapan pengawal taring serigala. Di atas gedung tinggi, Xiao Lai, dewa perang di antara manusia, berdiri di tengah angin dan salju, matanya yang tajam menatap ke bawah ke bumi. Dengan sistem satelit yang mencakup seluruh kota, kini memungkinkan untuk menentukan lokasi musuh secara akurat. Akan tetapi, dia juga bisa melihat dengan jelas kekuatan mengerikan para prajurit lembah kabut itu. Hampir setiap prajurit berbaju zirah biru Mist Valley memiliki kekuatan yang sebanding dengan mutan setingkat kapten. Pihak lawan memiliki lebih dari 100 prajurit berbaju besi biru berkaliber ini. Kalau saja bukan karena keuntungan geografis menduduki kota Chang'an, melainkan karena pertempuran di medan terbuka, dia tidak akan bisa membayangkan bagaimana dia akan berhadapan dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Tapi untungnya, ini Chang'an. Xiao Lai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Ayo kita mulai. Bunuh semua penyusup ini." Di sampingnya, sesosok makhluk humanoid bengkok berdiri dalam posisi merangkak dengan mulut terbuka lebar dan lehernya memanjang lebih dari 1 meter, tampak seperti meriam berdaging. Dewa Perang Arktik Chen Jiahao, nama sandi kemampuan kekuatan api tertinggi. Untuk memperoleh kekuatan tertinggi, seseorang harus berfokus pada satu kemampuan tertentu dan mengabaikan yang lain. Kemampuan Chen Jiahao sedemikian rupa sehingga ia lemah dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki interval panjang di antara setiap serangan jarak jauh. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bisa langsung dibunuh oleh seorang mutan yang hanya memiliki indeks kemampuan 5.000 poin. Namun, jika dia diberi perlindungan sempurna dalam formasi pertempuran, dia dapat mengeluarkan kekuatan super kuat. Energi mengerikan dengan cepat berkumpul di dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya memerah dan memancarkan gelombang panas yang menyengat. Lehernya, yang panjangnya lebih dari 1 meter, bahkan mulai menjadi transparan karena panas yang berlebihan. Kekuatan ini membentuk bola meriam merah darah di mulutnya, lalu tiba-tiba meledak dari mulutnya di sepanjang lehernya yang panjang. Bola itu berubah menjadi seberkas cahaya sempit, melesat ke arah pasukan lembah kabut yang menyerang. Panglima Hitam Putih segera merasakan kekuatan dahsyat itu, bahkan ia harus segera berhenti dan merentangkan tangannya di hadapannya. 2 pusaran mengerikan mengembun di telapak tangannya, lalu membentuk dinding perisai setinggi lebih dari 1.000 meter. Perisai angin. Daya tembak yang luar biasa menghantam perisai pertahanan kelas Epsilon secara langsung, dan ledakannya berlangsung selama beberapa detik sebelum menghilang sepenuhnya. Cahaya merah menghilang antara langit dan bumi, dan Chen Jiahao jatuh ke dalam kondisi lemah. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Pihak lain juga punya mutan setingkat Epsilon. Pengisian ulangku akan memakan waktu 10 detik. Sekarang terserah kalian." Tatapan Qi Yukun, Dewa Perang Bumi, Xiao Lai, Dewa Perang di antara manusia, dan Di Fei, Dewa Perang Kutub Selatan, menjadi serius. Serangan dari 2 mutan setingkat Epsilon, ditambah ratusan petarung setingkat kapten. Pertempuran ini akan menjadi krisis terbesar dalam sejarah kota Chang'an. Xiao Lai berbalik dan memberi mereka senyuman percaya diri. "Tapi kami pasti akan melindungi semuanya. Itu sudah pasti." Dia menyemangati rekan satu timnya dengan cara ini. Karena sekarang, mereka tidak punya jalan keluar. Chang'an adalah basis operasi mereka. Di kejauhan, meskipun Komandan Hitam Putih memblokir kekuatan tembakan Chen Jiahao yang luar biasa, dia juga terguncang mundur oleh kekuatan yang dahsyat itu dan mundur 2 atau 3 langkah. Dia menjabat tangannya dan mendongak ke arah keempat orang itu berada, tampak terkejut. Mampu melancarkan serangan yang mampu mengguncang mutan level Epsilon, hanya dengan kekuatan level Delta memang merupakan kemampuan yang hebat. Menarik. Komandan Hitam Putih itu menyeringai lalu memberi isyarat kepada prajurit berbaju besi biru di belakangnya untuk bubar. Karena kemampuan musuh adalah meriam,
maka menyebar dan mengepung lokasi target tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Komandan hitam putih itu sendiri membungkukkan badannya sedikit dan kemudian melompat ke depan. Saat ia bergerak, embusan angin menyapu jalan dalam sekejap, meniup semua bangunan di sekitarnya, menghancurkan cat dan kaca di dinding, dan bahkan merobohkan beberapa bangunan. Dia ingin langsung menyerang dan melihat seberapa lemah manusia-manusia ini sebenarnya. Musuh melancarkan serangan dan pengawal taring serigala pun siap siaga. Xiao Lai memutar pergelangan tangannya, matanya dipenuhi dengan keseriusan yang mengerikan. Semuanya tetap di sini dan lindungi Dewa Perang Arktik, dan tunggu dia selesai menyerang. Mengenai komandan mereka, aku akan mengurusnya. Sambil berbicara, dia meraih senapan runduk hitam dari samping. Setelah pistol itu jatuh ke tangannya, pistol itu dengan cepat tampak hidup, dan struktur keseluruhannya mengalami transformasi yang menakjubkan. Gelombang panas yang menyengat keluar dari senjata itu, dan badan senjata itu benar-benar bergetar secara berirama, seolah-olah ada jantung di dalamnya. Xiao Lai mengangkat senapan runduk di tangannya, mengarahkannya ke arah komandan hitam putih yang tengah menyerbu ke arahnya dari kejauhan, lalu menarik pelatuknya tanpa ragu. Rudal origin berwarna hitam legam melesat menembus langit malam, meninggalkan terowongan vakum di udara, dan tiba di depan komandan hitam putih dalam sekejap. Komandan hitam putih itu menatap ke depan, mengangkat tangannya, dan melepaskan hembusan angin yang langsung meledakkan peluru itu. Namun, kecepatan gerakannya juga agak terpengaruh. Sekilas terlihat keterkejutan di matanya. Apakah sebenarnya ada pengguna kemampuan kedua di kota ini yang dianggap setingkat epsilon oleh manusia? Di dunia yang berbahaya ini, setiap orang berjuang untuk bertahan hidup, dan setiap orang adalah protagonis dalam kehidupan mereka sendiri. Mungkin mereka tidak seperti Zhang Yi, bersinar terang, selalu mendapat perhatian semua orang, tumbuh dan mempesona dengan cara yang luar biasa. Namun mereka juga bekerja keras, mencoba membuat diri mereka bersinar. Dan usaha yang mereka lakukan tidak kalah hebat dari Zhang Yi. Pada titik ini, saatnya untuk memperkenalkannya kembali. Xiao Lai, Dewa Perang Langit, memiliki kemampuan Metal Frenzy dan sekarang menjadi mutan tingkat Epsilon. Ia juga menerima gelar barunya, Qiyu, Sang Master Perang. Pertarungan di sekitarnya tidak memberikan pengaruh apapun terhadap dua mutan tingkat Epsilon. Sebagai orang paling berbakat kedua di wilayah barat laut setelah Li Changgong, Xiao Lai terpengaruh oleh pertempuran itu tidak lama setelah meninggalkan Shengjing dan berhasil menembus batas untuk mencapai tingkat Epsilon. Kehadirannya menjadi salah satu alasan mengapa Li Changgong begitu tak kenal takut dalam menghadapi serangan dari peradaban tak dikenal. Begitu Xiao Lai bertarung melawan Panglima Hitam Putih, dia tahu betul bahwa untuk memenangkan pertarungan ini, dia harus mengalahkan lawannya terlebih dahulu. Jadi dia melompat dari gedung tinggi dan langsung menuju ke Komandan Hitam Putih. Dar! Sepasang sayap besar tumbuh langsung dari punggungnya. Kemampuan Metal Frenzy adalah untuk meningkatkan segalanya. Awalnya, ia bekerja sebagai mekanik untuk meningkatkan persenjataan tentara. Akan tetapi, kehebatan bertarungnya baru terungkap secara bertahap di kemudian hari. Metal Frenzy tidak hanya dapat meningkatkan senjata, tetapi juga meningkatkan dirinya sendiri, memberikan tubuhnya berbagai kekuatan luar biasa. Ini adalah kemampuan yang luar biasa hebatnya. Kemampuan yang sangat patut ditiru bahkan di kalangan mereka yang memiliki kemampuan istimewa. Aku melawannya secara langsung, dan Dewa Perang Arktik siap memberiku dukungan jarak jauh kapan saja. Saat Xiao Lai mendarat, dia memberi perintah tempur kepada rekan-rekannya di belakangnya. Sebagai orang nomor 2 di tentara barat laut, dia adalah panglima tertinggi saat Li Changgong tidak ada. Setelah mengeluarkan perintah, Xiao Lai langsung pergi ke depan Komandan Hitam Putih. Kaki Komandan Hitam Putih meninggalkan tanah, melayang di udara di tengah pusaran angin yang berputar-putar. Begitu Xiao Lai mendarat,
ia mengeluarkan granat berdaya ledak tinggi dari tubuhnya. Granat biasa ini, yang seharusnya digunakan untuk melawan mutan, langsung memancarkan aura hitam yang mengerikan setelah ia meremasnya dengan kuat. Granat itu berubah menjadi telur monster yang mengerikan, dengan mulut yang ganas, dan bahkan mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Xiao Lai mengayunkan lengannya membentuk busur lebar. Dengan kemampuan Metal Frenzy, kekuatan jarak dekatnya bahkan setara dengan mutan yang ditingkatkan levelnya. Xiao Lai memisahkan diri dan melemparkan granat mutan itu langsung ke Komandan Hitam Putih. Pemimpin Hitam Putih itu mengambil posisi bertarung, jelas sangat berhati-hati dalam menghadapi serangan dari sumber yang tidak diketahui. Tangan kanannya berubah menjadi bilah telapak tangan, menebas dengan ganas secara diagonal ke depan. Sebuah bilah angin raksasa yang sangat tajam turun dari langit, bentuknya sebanding dengan bangunan tinggi, menyerang langsung ke sasaran. Saat bilah angin raksasa bersentuhan dengan granat mutan, ledakan dahsyat terjadi di jalan di antara mereka. Gelombang kejut yang mengerikan menghancurkan seluruh lingkungan. Saat ledakan masih menyebar, Xiao Lai sudah mengeluarkan semua senjata yang telah disiapkannya. Dia mengeluarkan 2 pistol besar yang dirancang untuk melawan mutan. Setelah diperkuat oleh kemampuan Metal Frenzy, pistol-pistol itu berubah menjadi 2 senjata api yang mengerikan, masing-masing sepanjang setengah meter, dengan pola naga hitam melilit larasnya. Dor! 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 Kecepatan tembak Xiao Lai tidak cepat, tetapi setiap peluru yang ditembakkannya menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Peluru itu, yang menembus api akibat ledakan, langsung menuju ke arah Komandan Hitam Putih. Komandan Hitam Putih itu melangkah maju tanpa tergesa-gesa, sementara tangan kanannya, dengan jari-jari yang menunjuk seperti pedang, dengan cepat mengayun di depannya. Badai menerjangnya, menangkis semua serangan yang ditujukan padanya. Xiao Lai mengerutkan kening saat melihat ini. Senjata yang ditingkatkan oleh kemampuanku memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih unggul daripada senjata biasa. Namun, dia menangkisnya dengan mudah. Sepertinya masih ada celah dalam level kekuatan super. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba lepas landas, sambil mengeluarkan perintah kedua melalui sistem cerdas pada saat yang sama. Tak lama kemudian, sebuah rudal raksasa diluncurkan dari pangkalan senjata, melambung ke udara dan turun hampir vertikal menuju lokasi Komandan Hitam Putih. Menggunakan perhitungan sistem cerdas, Xiao Lai terbang ke langit dan kemudian menangkap rudal tersebut saat masih bergerak lambat. Kekuatan Metal Frenzy langsung aktif. Rudal raksasa itu, yang awalnya monster hitam, segera diselimuti asap hitam yang mengerikan. Sisik naga hitam tumbuh di permukaannya, dan bahkan kepalanya pun berubah menjadi kepala naga yang mengerikan. Di bawah kekuatan Xiao Lai, rudal raksasa itu berubah menjadi seekor naga hitam besar dan gemuk, meraung saat menukik ke arah lokasi Komandan Hitam dan Putih. Komandan Hitam Putih melihat serangan itu dari langit. Reaksi pertamanya adalah mencoba menghindar, tetapi rudal itu memiliki fungsi pengunci bawaan, dan langsung mengejarnya begitu ia menghindar. Dalam rentang ini, menghindar pada dasarnya tidak ada gunanya. Karena Komandan Hitam Putih tidak memiliki kecepatan gerak super tinggi dari sistem spasial, dia hanya berbalik, mengembunkan 2 badai di tangannya, dan sekali lagi membentuk dinding perisai tebal dan besar di atas kepalanya. Naga hitam itu menukik ke bawah dalam sekejap dan menabrak dinding perisai transparan yang terbentuk oleh tekanan angin. Sebuah benturan sederhana melepaskan kekuatan yang mengerikan. Daya ledak rudal ini cukup untuk menghancurkan 5 jalan, menjadikannya senjata tingkat strategis. Sekarang, setelah ditingkatkan lebih lanjut oleh Xiao Lai, kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat. Oleh karena itu, kekuatan ledakan ini begitu besar, bahkan Xiao Lai sendiri harus mengungsi jauh sebelumnya. Ledakan demi ledakan menghantam perisai angin Komandan Hitam Putih gelombang demi gelombang, benar-benar menghancurkan pertahanannya.
Energi ledakan yang mengerikan menyapu dan menghantam tubuh utama Komandan Hitam Putih. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar keluar dengan keras. Tepat saat Xiao Lai hendak merayakan keberhasilan gerakannya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah setelah melihat lintasan penerbangan Komandan Hitam Putih. Lawan tetap tenang di udara, memperlihatkan kemudahan yang luar biasa. Apakah dia menggunakan kekuatan angin untuk menangkis benturan? Kemampuan Komandan Hitam Putih adalah mengendalikan badai, sebuah fakta yang telah diketahui Xiao Lai. Tanpa ragu, dia mengeluarkan perintah kepada angkatan bersenjata. Tembakan rudal kedua. Pemimpin hitam putih itu berguling di udara dan kemudian berhenti di dinding kaca sebuah bangunan komersial. Krak! Meski berusaha mengendalikan kekuatannya, kaca di bawah kakinya pecah. Jelas bahwa serangan Xiao Lai menggunakan rudal raksasa tidak sepenuhnya mudah baginya. Tetapi kemudian, serangan kedua Xiao Lai akan segera tiba. Pemimpin hitam putih itu akhirnya melepaskan kebenciannya terhadap manusia. Ia menyadari bahwa jika ia terus mempertahankan sikapnya yang dulu dan menganggap mereka sebagai domba yang siap disembelih, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi di sini. Sepertinya aku harus menanggapi kalian dengan serius. Dar! Suara teredam di langit bagaikan guntur, tetapi tidak ada kilat yang menyambar di langit malam yang hitam. Namun, awan gelap tebal mulai berkumpul tinggi di langit. Massa penduduk yang padat hampir seluruhnya menutupi kota terbesar di wilayah barat laut. Badai sedang berkumpul tinggi di langit. Di kerajaan Huasu, beberapa wilayah sangat membutuhkan bantuan. Kota Shengjing. Panglima tertinggi yang baru diangkat, Meng Yuanjun, memanggil semua pejabat tinggi semalam dan bahkan memanggil Shen Yuanzi Zhongyu, yang ditempatkan di lembah Wuyou, untuk memperkuat pertahanan kota Shengjing. Sebagai kota utama kerajaan Huasu, tempat ini tidak boleh hilang. Di dalam kuil Dewa Bumi, Shang Daowen berdiri berjaga di luar tirai manik-manik Guan Longyue, ekspresinya dingin dan tegas. Tatapan tajamnya tersembunyi di balik kacamatanya yang transparan tanpa bingkai. Pada saat ini, Meng Yuanjun meletakkan dagunya di tangannya, alisnya sedikit berkerut. Meskipun kota Shengjing belum diserang, ia telah menerima permintaan bantuan dari berbagai daerah. Akan tetapi, apakah akan memberikan bantuan atau tidak, jelas merupakan pertanyaan yang sangat sulit saat ini. Musuh datang dari kedalaman lembah kabut, tetapi tidak seorang pun tahu seberapa kuat peradaban misterius itu. Kalau kita gegabah mengirim orang untuk memberi bantuan, apalagi kalau mereka kekurangan tenaga. Bahkan jika kita mengirim seorang mutan level Epsilon dengan Love Death untuk membantu, itu tidak akan cukup untuk memuaskan dahaga kita saat ini. Terlebih lagi, tidak seorang pun tahu apakah ada musuh yang lebih kuat yang diam-diam memata-matai kota Shengjing. Setelah banyak pertimbangan, Tuan Meng Yuan mendesah pelan dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengirimkan seorang pun prajurit. Beritahu mereka bahwa mereka bisa mencari perlindungan darurat di kota Shengjing. Tapi saat ini kami belum bisa memberikan bantuan apapun. Para pejabat tinggi di Shengjing tidak keberatan dengan hal ini. Prioritas mereka adalah melindungi diri mereka sendiri. Bahkan jika wilayah lain menderita kerugian, kerugian tersebut paling-paling hanya akan menjadi pukulan telak bagi kerajaan Huasu. Namun jika sesuatu terjadi pada Shengjing, hal itu dapat mengguncang fondasi negara. Wilayah Jiangnan. Setelah menerima peringatan dari daerah lain, Zhu Zheng ragu-ragu hanya sesaat sebelum segera memberitahu Zhang Yi tentang berita tersebut. Meskipun dia tidak menyukai Zhang Yi karena mempengaruhi otoritasnya di wilayah Jiangnan. Akan tetapi, terlepas dari situasinya, konfliknya dengan Zhang Yi merupakan konflik internal di wilayah Jiangnan. Namun, ketika musuh asing menyerang, prioritas mereka selalu melindungi wilayah dan rakyat mereka sendiri. Wilayah Jiangnan membutuhkan Zhang Yi. Setelah menerima informasi dari Zhu Zheng, Zhang Yi segera bangun dari tempat tidur. Aku mengerti. Kalian semua,
tahan saja kota Blizzard. Zhu Zheng berkata dengan cemas, tapi kami butuh bantuanmu sekarang. Jika musuh menyerang wilayah Jiangnan, mereka pasti akan menyerang kota Blizzard terlebih dahulu. Hal ini telah dikonfirmasi di wilayah lain. Tanpa terkecuali, semua kota yang diserang adalah ibu kota wilayah tersebut. Mereka tampaknya telah melakukan investigasi, sungguh aneh. Dalam benak Zhang Yi, gambaran Ruan Ping, agen rahasia yang pernah dibunuhnya sebelumnya, melintas di benaknya. Tampaknya tidak hanya di kota Tianhai, tetapi juga di semua wilayah utama kerajaan Huasu, mata-mata lembah kabut telah menyusup. Gagasan itu membuat Zhang Yi merinding, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk mempertimbangkan pertanyaan semacam itu. Jangan khawatir, bahkan jika mereka mencoba datang, aku akan menjaga mereka tetap di laut. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka mengancam kota Blizzard. Zhang Yi berkata dengan nada tegas. Ekspresi Zhu Zheng agak kosong. Ia mengira Zhang Yi akan mempertimbangkan untung ruginya untuk waktu yang lama sebelum memberikan jawaban dan mengajukan banyak tuntutan. Tanpa diduga, Zhang Yi punya rencana ini. Memang, jika seseorang ingin menyerang wilayah Jiangnan dari laut, kota Tianhai yang terletak di wilayah pesisir, hampir merupakan satu-satunya jalan. Ketidakkegoisan Zhang Yi bahkan membuat hati Zhu Zheng goyah. Zhang Yi, aku mempercayakan segalanya kepadamu di wilayah Jiangnan. Zhu Zheng berkata dengan suara yang dalam. Zhang Yi mengangguk. Baiklah, serahkan padaku. Zhu Zheng menutup telepon. Ia berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi malam yang tenang dan damai di luar. Setelah hening cukup lama, ia tiba-tiba mendesah. Niat Zhang Yi baik, hanya saja dia memiliki beberapa konflik kepentingan denganku. Setelah mengakhiri panggilan, Zhang Yi menggertakkan giginya. Orang-orang ini mengejarku. Pertama armada Angkatan Laut Kolombia, lalu wilayah Laut Cina Timur, dan kemudian wilayah Jiangnan. Jelaslah bahwa orang-orang di Star Island Fog Valley memulai perang sebagai pembalasan atas penjelajahan mereka sebelumnya ke Abyss dan pencurian esensi dewa. Oleh karena itu, jika seseorang menyerang wilayah Jiangnan, orang pertama yang akan mereka cari adalah dia. Saat Zhang Yi berbicara, dia telah mengenakan seragam tempurnya dan zirah naga tersembunyi, dan berkata kepada sistem cerdas, bangunkan semua orang di kota Tianhai dan tempatkan mereka pada siaga level 1. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku belum tidur nyenyak selama 2 tahun terakhir. Teman-teman Fog Valley, akhirnya kalian tiba. Semua persiapan yang kubuat untuk kalian tidak sia-sia. Daerah lain tidak menganggap serius insiden Ruan Ping sebelumnya. Mereka semua percaya itu hanya dendam pribadi Zhang Yi. Akan tetapi, sebagai pemangku kepentingan langsung, Zhang Yi tentu tidak akan ceroboh seperti mereka. Sejak saat Raja Naga Langit memperingatkannya sebelum kematiannya, dia telah mempersiapkan diri untuk pertempuran ini setiap saat. Dan hari itu akhirnya tiba. Saatnya ia akhirnya menyelesaikan simpul di hatinya yang telah ia pikul selama 2 tahun. Pada saat yang sama, semua orang di seluruh kota Tianhai terbangun. Setelah berlatih berkali-kali, setiap orang bertindak hampir secara naluriah setelah memasuki kondisi waspada tinggi. 3 pangkalan utama di kota Tianhai ditutup total pada saat yang bersamaan. Orang-orang biasa dan mutan tingkat rendah ini tidak akan banyak berguna dalam perang. Mereka adalah pekerja dan benih kota Tianhai, dan perlu dilestarikan. Ketiga pangkalan itu ditutup, dan semuanya bersembunyi. Itu adalah tempat perlindungan bawah tanah yang disiapkan kota Tianhai untuk dipertahankan terhadap serangan haji. Selama mereka bersembunyi di dalam dan tidak ketahuan, hidup mereka pada dasarnya aman. Sementara itu, di medan perang utama, pasukan tempur juga telah berkumpul dengan cepat. Di atas lautan hitam, seorang pria berbaju zirah perak memimpin pasukan tempurnya dengan cepat menuju kota Tianhai.
Mereka dilengkapi dengan persenjataan canggih yang memungkinkan mereka menghindari teknologi radar manusia saat ini. Di bawah naungan malam, mereka dapat diam-diam menyusup ke kota dan kemudian melancarkan pembantaian tanpa ampun. Sosok berbaju besi perak itu terbang ke depan, helmnya menampilkan peta topografi 3 dimensi kota Tianhai. Target kali ini ada di kota ini. Dia membunuh pengintai Zheng Yi, dan menurut intelijen, dia memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Perintah dari atas adalah menangkapnya hidup-hidup. Silver Armor mengonfirmasi tujuan misi dan meningkatkan kecepatan terbangnya. Namun, saat ia melewati laut, ia tiba-tiba melihat ke bawah. Di tengah lautan yang gelap gulita, sebuah perahu nelayan yang agak tua mengapung. Silver Armor mengabaikan perahu nelayan yang tak bernyawa itu dan terus terbang ke depan. Dia tidak menyadari bahwa kamera di perahu nelayan itu memancarkan cahaya merah redup dan telah menangkap gambar mereka. Hal-hal yang paling sederhana seringkali menjadi hal yang paling sulit untuk dihindari. Berpusat di kota Tianhai, dalam wilayah laut sejauh 300 mil, hanya diperlukan beberapa ratus kapal kecil atau titik jangkar yang terletak di pulau-pulau dan terumbu karang untuk membentuk pengawasan dan blokade seluruh wilayah laut. Setelah pertarungan Zhang Yi dengan Raja Naga Langit, ia menyadari keterbatasan teknologi modern bagi orang-orang dengan kemampuan supernatural. Mereka tidak bepergian dengan pesawat terbang atau kapal laut, jadi radar tidak efektif terhadap mereka, dan satelit tidak mungkin dapat mengunci sosok kecil mereka dari lautan luas. Oleh karena itu, kamera, alat kuno ini, adalah yang paling berguna. Dengan menggunakan kemampuan analitis sistem cerdas, peringatan akan segera dikirimkan ke Zhang Yi setiap kali target yang mencurigakan muncul. Khususnya hari ini, Zhang Yi telah menerima pemberitahuan dari Zhu Zheng. Pihak lainnya pergi ke wilayah Laut Cina Timur terlebih dahulu, yang memberi Zhang Yi waktu untuk bersiap. Dia membangunkan semua orang di rumah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, dia pergi sendirian ke lantai atas tempat penampungan. Tempat penampungan itu telah berubah total. Berpusat di sekitar tempat berlindung, Lu Keran sekali lagi membangun benteng berbentuk bola. Jenis baru penghalang pertahanan, dibuat dengan menggabungkan barikade dengan logam, dapat secara efektif memblokir serangan mutan. Bahkan bagi seorang mutan setingkat Epsilon, menerobos pertahanan ini akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Di dalam tembok terdapat beberapa lapis pertahanan, yang memastikan bahwa penyusup manapun akan menyadari niat jahat para pembangun. Zhang Yi langsung menuju puncak benteng, yang tingginya lebih dari 50 meter, dan angin malam agak berisik. Zhang Yi ditempatkan di sebuah platform, dan dia menggunakan peralatan komunikasi untuk berkomunikasi dengan Lu Keran. Musuh telah muncul dalam jarak 300 mil dari laut yang mengelilingi kota Tianhai. Bersiaplah untuk menyerang. Roger Ted, bro. Aktifkan senapan runduk pertahanan kota. Lu Keran mulai mengoperasikan kontrol di bawah. Tak lama kemudian, sebuah bukaan persegi muncul pada platform di depan Zhang Yi, dan monster mekanik besar perlahan bangkit dari bawah. Itu adalah meriam yang aneh, memanjang dari bawah, dan panjangnya lebih dari 10 meter. Tetapi laras meriamnya tidak setebal meriam normal, dan kalibernya hanya sekitar 130 mm. Hanya ketika seluruh badan meriam memanjang dari bawah, kau akan terkejut mengetahui bahwa bentuknya sebenarnya seperti senapan runduk. Senapan runduk pertahanan kota super. Panjangnya 15 meter dan hampir 10 kali lebih besar dari Zhang Yi. Setengah bagian bawahnya sepenuhnya terhubung ke benteng itu sendiri, dan pelatuknya sebesar telapak tangan Zhang Yi, atau bahkan lebih besar. Tidak ada magasin, sebaliknya, ia terhubung ke ruang energi unsur yang besar. Zhang Yi pernah merenungkan sebuah pertanyaan. Kemampuannya, Precision Shot, adalah kemampuan spasial yang memungkinkannya mengunci musuh secara langsung tanpa membidik atau menyimpang dari sudut tembak.
Namun, ia biasanya menggunakan pistol dan senapan runduk, dan bahkan dengan kemampuannya itu, jangkauan maksimumnya hanya 5 km. Jadi bagaimana jika kita menggunakan senjata yang lebih kuat? Oleh karena itu, dia terus-menerus meminta Lukran untuk meningkatkan senjatanya. Menggunakan peluru yang lebih kuat dan membuat lightning strike lebih besar lagi, akan memungkinkannya memiliki jangkauan yang lebih jauh dan kekuatan yang lebih besar. Namun, senjata tempur individu pada akhirnya dibatasi oleh berat dan ukuran. Jadi, apa jadinya jika senjata pertahanan kota tetap digunakan sebagai metode serangan? Didukung oleh jenis batu elemen terbaru, dan digunakan untuk penentuan posisi jarak sangat jauh melalui penguncian satelit, dikombinasikan dengan kemampuan Zhang Yi. Zhang Yi duduk di kursi pengemudi senapan runduk pertahanan kota. Matanya menatap ke kejauhan melalui teropong, tangan kanannya di pelatuk. Pada saat ini, pasukan lembah kabut hanya berjarak 200 mil dari garis pantai kota Tianhai, dan pos penjagaan yang didirikan Zhang Yi sebelumnya di sepanjang jalan telah menemukan lokasi mereka. Setelah versi sederhana sistem Skynet ini secara kasar mengonfirmasi lokasi pihak lain, ia kemudian menggunakan sistem satelit nebula wilayah Jiangnan untuk penentuan posisi yang tepat. Akhirnya, Zhang Yi dapat sepenuhnya menentukan lokasi lawan menggunakan senapan runduk pertahanan kota. 200 mil jauhnya, menjatuhkan tentara musuh dengan satu tembakan? Ini pertama kalinya aku mencoba ini. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam lalu mengaktifkan kemampuannya, secara bertahap memperluas lawan dalam bidang penglihatannya. Itu adalah pasukan yang bergerak maju dengan cepat, dipimpin oleh makhluk humanoid berpakaian baju besi perak, dengan 2 letnan berbaju besi hitam dan putih di belakangnya. Ketiganya adalah pemimpin, diikuti oleh ratusan prajurit berbaju biru. Menurut intelijen yang diperoleh Zhang Yi dari kota Blizzard, para prajurit peradaban misterius di lembah kabut ini memiliki hierarki yang ketat. Silver Armor merujuk pada para jenderal yang memimpin pasukan, yang kekuatannya secara umum di atas Black Chariots. Panglima Hitam Putih memiliki kekuatan yang luar biasa di antara kereta putih. Adapun para prajurit berbaju zirah biru, mereka memiliki kekuatan tempur setingkat kapten lebih dari 9.000 poin, bahkan mendekati level Epsilon. Kekuatan yang begitu tangguh, jika bukan karena serangannya terhadap kerajaan Huasu, dapat dengan mudah menghancurkan hampir setiap negara berukuran sedang di dunia. Jika Zhang Yi tidak mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, dan jika wilayah lain tidak diserang lebih awal dan tidak memperoleh beberapa informasi, serangan mendadak terhadap kota Tianhai akan menjadi bencana besar. Tapi sekarang kau menghadapi pria paling teguh di dunia. Situasinya berbeda sekarang. Saat Zhang Yi berbicara, cahaya aneh berkedip di matanya. Kekuatan waktu di mata kiri diaktifkan, dan jejak segala hal mengunci lintasan lawan selama 2 detik. Kekuatan ruang di mata kanan ditarik dari kekuatan gelap yang sangat gelap dan mengerikan di kehampaan. Di belakangnya, pusaran hitam besar muncul dengan cepat. Dari sana mengalir kekuatan hitam kental yang meresap ke dalam ruang energi penembak jitu pertahanan kota di sepanjang lengannya. Pengisian daya selesai. Siap diluncurkan. Tanpa ragu, Zhang Yi dengan tegas menarik pelatuknya. Akan tetapi, tembakan pertama tidak ditujukan kepada pemimpin berbaju zirah perak yang berada di garis depan kelompok, melainkan kepada komandan berbaju hitam putih di sampingnya. Bahkan dengan senjata sekuat itu di level pertahanan kota, membunuh mutan setingkat kereta hitam dalam satu serangan akan menjadi tugas yang mustahil. Namun, saat ini, ketidakseimbangan terbesar antara kota Tianhai dan pihak lainnya bukanlah kekuatan tempur tingkat atas, melainkan jajaran menengah dan bawah. Zhang Yi dapat bertarung melawan prajurit berbaju besi perak, tetapi lawannya juga memiliki 2 Epsilon dan ratusan mutan setingkat kapten. Orang-orang ini akan menjadi tantangan besar bagi seluruh kota Tianhai. Itulah bahaya tersembunyi terbesar yang perlu dipertimbangkan Zhang Yi. Penembak jitu pertahanan kota meraung,
menembakkan garis hitam yang menembus angkasa di sepanjang puncak benteng bulat yang tingginya ratusan meter, ke arah lautan sejauh 200 mil. Garisnya sangat tipis di awal, seperti kawat baja. Itu adalah tanda kekuatan yang sangat terkonsentrasi, menunjukkan bahwa energinya tidak tersebar, sehingga dapat mencapai daya penghancur terkuat. Dalam sekejap, ia melintasi daratan kota Tianhai dan lautan di depannya, dan tiba di depan pasukan lembah kabut. Pria berbaju zirah perak itu terbang dengan kecepatan tinggi ketika tiba-tiba sosoknya berhenti mendadak di udara. Sebuah kekuatan dahsyat mendekat dengan cepat, dan tubuhnya secara naluriah melambat. Tiba-tiba, sebuah titik hitam muncul di pupil matanya. Ia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, dan kilatan petir putih mengembun di telapak tangannya saat ia bersiap untuk menangkis serangan itu. Tanpa diduga, serangan itu melewati dia dan langsung mengarah ke komandan hitam putih yang berjarak beberapa ratus meter. Tepat setelah itu. Bab 1597-1608, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Huhu restart sendiri. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.